Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat museum, yuk kita jalan-jalan ke Museum Listrik dan Energi Baru, di mana salah satu zona yang dimiliki Museum Listrik Energi Baru adalah zona Science and Technology Zone. Zona ini menampilkan fitur-fitur seperti contoh mimbar produksi untuk pengeboran minyak di laut, juga emisi bahan bakar fosil yang bisa kita lihat, juga energi fosil yang berada penggunaannya yang ada di dunia seperti bagaimana panel-panel yang ada di energi fosil yang menggerakkan roda kehidupan ekonomi kita, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Dan juga energi fosil yang berdasarkan sumber daya alam yang terbatas yang akan habis. Energi fosil yang berdampak terhadap lingkungan. Nah, sahabat museum, itulah panel-panel yang dimiliki di area zona Science and Technology Zone. Nah, kita melihat kepada alat peraga yang dimiliki. Salah satu alat peraganya yang dinamakan adalah halilintar. Mari kita lihat fungsinya seperti bagaimana dan cara kerjanya seperti apa. Kita lihat. Nah, ini adalah sebuah generator yang merubah menjadi step up, ini menaikkan energi. Nah, selain dari itu juga alat yang kita dimiliki, alat peraga yang dimiliki oleh Museum Listrik Energi Baru adalah generator pantograf, di mana generator pantograf ini diciptakan oleh orang penemunya, yaitu namanya pantograf, sehingga namanya diabadikan dengan namanya. Mari kita lihat cara kerjanya generator pantograf seperti apa. Nah, ini bisa kita lihat fungsinya seperti apa. Dia bisa ini menggunakan listrik statis, di mana dia berfungsi untuk menyampaikan energi listrik terhadap benda lain yang tidak tersambung langsung. Nah, ini salah satu contohnya di sini, bisa menimbulkan dan juga bisa digunakan untuk interaktif kita, terutama untuk adik-adik yang duduk di bangku sekolah. Kita bisa berinteraksi langsung dan memperagakan, dan ini juga tidak berbahaya untuk kita praktekkan langsung. Dan juga di samping ini selanjutnya juga ini masih namanya masih generator pantograf juga, di mana alat peraga pantograf ini juga ini ukurannya sama, cuman lebih besar daripada ukuran yang pertama. Nah, ini fungsinya sama, yaitu yang diciptakan oleh pantograf sendiri. Nah, berikutnya kita lihat alat-alat peraga yang lainnya. Di Science and Technology Zone ini kita juga bisa memanfaatkan energi angin menjadi energi listrik maupun energi suara maupun jadi energi gerak dan lain sebagainya. Contoh yuk kita sama-sama lihat alat peraga yang dimiliki. Kita tekan tombolnya, kita tekan tombol on-nya. Nah, kipas angin ini akan berfungsi, dia akan memutarkan kipas angin ini memutarkan baling-baling, di mana baling-baling ini adalah berfungsinya adalah untuk menggerakkan dinamo. Nah, kalau ukuran kecil nama dinamo, kalau untuk ukuran besar namanya adalah generator. Nah, ini fungsinya yang kita lihat dari alat peraga ini adalah fungsinya bisa menjadikan energi listrik dan pun bisa berubah menjadi energi suara. Berikutnya alat peraga yang dimiliki oleh Museum Listrik Energi Baru di zona ini adalah yang sangat luar biasa, ini Tesla Coil, namanya Tesla Coil. Ini agak berbahaya, Cara
mengoperasikannya atau menggunakannya atau fungsinya seperti apa. Ini bisa menghantarkan listrik tanpa alat bantu langsung yang dihubungkan oleh energi itu semacam petir. Yuk kita lihat fungsi atau cara kerja daripada alat ini. Memang ini sangat agak mengagetkan ini kalau kita fungsikan. Nah, itu sangat berbahaya sehingga kita diprotek dari kegiatan prakteknya pun kita menggunakan alat pelindung di sini sehingga kita tidak boleh menggunakannya atau tidak boleh memperagakannya terlalu dekat. Itulah Tesla coil namanya. Yang berikutnya, nah kita masuk ke ke rumah tangga ini. Rumah tangga di mana rumah tangga ini kita mengkonversikan yaitu kompor induksi. Nah, seperti kita lihat, kompor induksi ini mempunyai fungsi yang sama dengan kompor-kompor yang lain. Namun, di sini dia punya kelebihan langsung, punya kelebihan tersendiri dari kompor ini. Kita lihat cara kerjanya dari kompor induksi ini. Nah, kita lihat, kita kalau mau ngaktifkan ini tekan tombolnya on. Di sini on, kita lihat bahwasanya di sini kita ada wajan yang kita isi air. Kita coba praktekkan isi air dan kita akan fungsikan ini sebagai untuk memasak. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ada tombolnya, ada setelah on tadi ada tombol wattnya itu mau yang gunakan lebih cepat 1800 atau yang sedang di 1400 atau yang tombol yang kecil, wattnya yang kecil 1000 watt. Nah, ini kita lihat sebentar lagi air udah kelihatan akan mendidih. Nah, kondisi inilah yang lebih ramah terhadap lingkungan. Ini kelebihan ini sebentar lagi airnya sudah mau mendidih. Airnya sudah mendidih, ini udah kelihatan kepulan asap airnya mendidih. Nah, ini keunggulannya, dia kalau kita pegang itu tidak panas. Nah, inilah salah satu keunggulannya. Nah, sekarang udah kondisi dalam hitungan detik saja posisi airnya sudah mendidih. Ya, kita matikan saja. Dan juga keunggulannya, kita kalau dipegang alatnya ini tidak menimbulkan panas, hanya hangat saja. Ini tidak berbahaya. Dan juga ini mempunyai timer yang bila mana kita lupa untuk mematikannya, maka timernya akan berfungsi untuk menghentikan aliran energi listrik tersebut. Nah, setelah kita melakukan riset daripada perbandingan kenapa kita menggunakan listrik kompor induksi ini, nah ini kita bisa lihat bahwa setelah hasil riset itu perbandingannya bahwa kompor yang menggunakan kompor induksi yang menggunakan tenaga listrik jauh lebih hemat dibanding dengan kompor yang menggunakan gas dan lain sebagainya. Nah, ini cara kerjanya, ini juga perbandingannya kompor induksi, keunggulannya, keamanannya seperti apa, dan juga ramah lingkungan. Nah, tadi kita sampaikan bahwa kompor induksi. Mari kita lanjutkan kepada peraga-peraga lain yang dimiliki oleh Museum Listrik dan Energi Baru. Masih banyak peraga di Science and Technology Zone yang dimiliki Museum Listrik dan Energi Baru, yaitu semacam energi gelombang laut, panas bumi sebagai penyangga energi di masa yang akan datang, teknologi pengeboran energi di panas bumi sebagai sumber energi yang bersih dan mampu bersaing dengan energi fosil, fenomena panas bumi mulai dari gunung berapi, bagian panas bumi yang terjadi, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau yang biasa kita sebut PLTP,
energi juga panas bumi. Dan juga selanjutnya yang kita miliki yaitu pemanfaatan energi air yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air ataupun untuk pengairan. Nah, cara kerjanya antara pembangkit listrik tenaga air dengan pembangkit listrik panas bumi, cara kerjanya hampir sama, mengubah energi menjadi energi listrik, mengubah energi gerak atau mengubah energi panas menjadi energi listrik. Yuk kita lanjutkan ke alat peraga yang berikutnya. Namun sebelum menyampai ke alat peraga berikutnya, akan kita melewati satu, di sini ada yang namanya key corner, di mana ini digunakan untuk bermain anak-anak di usia di bawah 7 tahun. Mereka bisa bermain di sini, sehingga di samping memberikan edukasi juga memberikan hiburan buat anak-anakku sekalian. Nah, kita masuk ke panel-panel yang berikutnya. Contohnya yang bisa kita lihat di depan kita ini adalah prinsip dasar energi matahari sehingga bisa menimbulkan terjadinya hujan. Mari kita lihat salah satu alat peraga yang kita contohkan. Kita buka. Nah, ini fungsinya seperti apa? Alat peraga ini bisa kita lihat. Bisa kita lihat airnya, air dari matahari dipantulkan ke laut, di mana laut mengeluarkan molekul-molekul air dari laut itu sehingga dikirim ke udara dan membentuk gumpalan hitam yang nantinya akan terjadinya hujan. Dan juga yang berikutnya energi matahari untuk listrik di rumah yang mandiri. Ada contoh-contoh ide listrik surya untuk rumah. Panel yang berikutnya juga bagaimana cara kerja sistem panel surya. Ini juga sangat-sangat bermanfaat untuk kita gali lebih dalam lagi, sehingga energi-energi yang ada di kita tetap bisa memberikan manfaat bagi kehidupan baik di saat ini maupun saat yang akan datang. Yuk kita lihat lagi ke alat peraga yang berikutnya, yaitu magnet listrik. Fungsinya di mana magnet listrik ini dia akan berfungsi lebih banyak yang dipergunakan oleh ibu rumah tangga. Mari kita coba lihat atau praktekkan cara kerjanya bagaimana. Nah, ini fungsinya adalah dia bisa mengangkat beban-beban yang ada pada kondisinya ini. Nah, kenapa terjadi panas? Ini ada penekanan di sini. Kalau ini ditekan, maka dia akan terjadi energi panas. Nah, di situ yang dimanfaatkan oleh ibu-ibu rumah tangga. Ini contoh yang paling sederhana yang terjadi di kita saat menggunakan magic jar. Yuk kita lihat lagi panel-panel yang dimiliki yang berikutnya, yaitu penggunaan energi yang di dunia ini. Merupakan grafik penggunaan energi biomasa ini seperti bagaimana skema pengelolaan biomasa yang sederhana juga. Dan juga panel-panel yang berikutnya, ini masih banyak panel energi biomasa itu seperti apa, dihasilkan dari matahari dan lain sebagainya. Lanjut kita ikuti panel-panel yang menggunakan energi matahari. Dan juga alat peraga ini berada di Science and Technology Zone atau di zona sains dan teknologi. Kita lihat penyangga ini adalah panel yang berikutnya, yaitu penyebaran batu bara di Indonesia seperti bagaimana. Ini sangat-sangat lengkap sekali. Energi panas dihasilkannya juga untuk apa? Di sini pemanasan global yang memungkinkan terjadi di masa yang akan datang. Polusi udara tidak akan perlu terjadi apabila kita memang benar-benar
memanfaatkan energi, beralih kita kepada energi baru terbarukan yang tidak akan habis. Ini panel-panel yang ada di area zona Science and Technology Zone. Demikian paparan atau sekilas pandang tentang energi atau alat peraga yang dimiliki di Museum Listrik Energi Baru di bagian Science and Technology Zone. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.